Impian kakek berdagang kembang tahu. Tidak konsentrasi lagi. Saya hanya meregangkan otot. Bergerak-gerak saja tidak boleh. Kamu sudah berlama-lama dari tadi. Cepat kerjakan PR dengan serius. Ayah masih banyak urusan. Kalau begitu saya kerjakan sendiri saja. Ayah bisa mengerjakan yang lain. Kalau bukan kakek yang meminta ayah untuk mengawasimu, ayah sudah mau mengerjakan yang lain dari tadi. Kalian berdua kenapa? Ayah? Kakek! Begini, beberapa hari ini kakek akan lebih sibuk karena harus pergi bekerja beberapa hari. Kalian harus banyak membina hubungan. Bekerja? Bekerja beberapa hari? Apa maksudnya? Paman Wang di pasar ada urusan, mau pergi ke tempat yang jauh. Dia meminta kakek membantunya berjualan kembang tahu beberapa hari. Benarkah? Iya. Ayah, kenapa? Letak dagangan Paman Wang di seberang saya. Benar, maka saya sering pergi ke sana, sangat akrab dengannya. Ayah, berjualan kembang tahu sangat susah. Nanti saya selain harus menjaga dagangan, juga harus menjagamu. Tidak akan, otak dan tubuh saya masih bagus. Kalau ayah tidak menyetujuinya, tidak ada masalah kan? Kami adalah teman baik. Saya sering ditraktir makan kembang tahu. Lagi pula, saya juga ingin coba berdagang kembang tahu. Ayah, kakek hanya ingin membantu berjualan beberapa hari. Bukankah ayah sering bilang harus membantu orang lain dengan sukacita? Baiklah. Tapi ayah, jangan sampai kelelahan. Mulai besok, kakek akan seharian tidak di rumah. Xiao Lice, jangan nakal ya. Baik. Di mana ya? Kuas saya mana? Aduh, Xiao Lice, kamu kenapa? Mengapa begitu gelisah? Barangku hilang semua. Barang apa? Coba beritahu ibu, nanti ibu bantu cari. Kuas, buku, dan kaos kaki saya hilang semua. Saya sudah cari dari tadi. Oh, semuanya hilang? Benarkah? Aneh sekali. Iya, saya jadi tidak bisa mengerjakan apapun. Anakku sayang, kamu ini bagaimana? Hah? Pertama, kuasmu ada di belakang telingamu. Oh? Sungguh di sini? Kedua, tadi kamu menjatuhkan bukumu ke lantai. Hah? Mengapa bisa di sini? Ibu bantu menemukan semuanya. Ketiga, kaos kakimu sudah kamu berikan untuk ibu cuci. Oh iya, sudah kuberikan pada ibu. Kamu ini meskipun biasanya pelupa, tapi hari ini parah sekali. Saya juga tidak tahu kenapa. Apa karena kakek tidak di rumah? Benar juga, biasanya kakek selalu menemani saya. Sungguh aneh tidak melihat kakek. Kakek selalu di sisi atau di sekitar saya, mengobrol dan berbicara dengan saya. Saat mencari barang, kakek tahu ada di mana. Kakek tidak ada. Suasana hati jadi buruk. Lebih baik dia tidak usah pergi bekerja saja. Kakek pergi bantu orang beberapa hari ini. Kamu pengertianlah sedikit. Tidak mau. Saya mau kakek pulang menemani saya. Xiao Lice. Melelahkan sekali. Saya mau cepat-cepat duduk. Hah? Kakek sudah pulang? Iya, lelah sekali. Tapi rasanya sebanding.
Berjualan kembang tahu, mengobrol dengan pembeli di jalan, tidak terasa sehari pun berlalu. Kalau kakek lelah, besok tidak usah pergi saja. Oh, tidak bisa. Kakek harus menepati janji. Berjualan kembang tahu beberapa hari ini. Tidak boleh. Saya mau kakek di rumah menemani saya. Tidak ada kakek, saya sangat bosan dan tidak berdaya. Tunggu beberapa hari lagi. Nanti baru kakek temani Xiao Lice. Tidak bisa. Xiao Lice anak baik. Kamu begini membuat kakek serba salah. Tidak mau. Ayah, Iya. hari ini ayah membantu berjualan kembang tahu terlalu bersemangat hingga merebut pelangganku semua. Dimintai tolong dan dipercaya oleh orang, tentu saja harus berjualan dengan sungguh-sungguh. Memangnya harus sampai menarik pembeliku? Saya berjualan terlalu bersungguh-sungguh, tapi itu sekali saja. Setelah itu tidak lagi. Kakek, jangan pergi berjualan ya. Jangan ya, Kek. Aduh, tapi kakek sudah berjanji. Lagi pula, kakek merasa sangat menyenangkan. Kakek. Sungguh, yang saya katakan benar. Kakek tidak patuh. Seharian ingin keluar. Tidak mau pulang. Harus bagaimana mengatur kakek? Xiao Lice, kenapa kedengarannya seperti perkataan ibu padaku? Saya lihat kakek Xiao Lice berjualan kembang tahu. Kelihatannya sangat gembira. Benar, saya juga pergi makan. Kakek bahkan memberikan lebih banyak daripada penjual biasanya. Senang sekali. Benarkah? Meski kamu tidak suka kakekmu jualan kembang tahu, tapi saya berharap dia terus jualan. Lagi pula kalau kakek memberi lebih banyak, hari ini saya juga mau coba. Saya juga merasa jadi lebih enak dari biasanya. Xiao Lice, mau ikut pergi makan tidak? Kalian semua salah. Saya mau kalian bantu memikirkan cara menasihati kakekku agar jangan berjualan lagi. Ini. Begitu ya. Biasanya bukannya kalian banyak ide, mengapa tidak bicara? Sekarang saya hanya ingin makan kembang tahu. Saya juga. Kalau begitu, ayo kita makan. Ayo. Soal ini kamu tanyakan pada guru Fang saja. Tunggu. Kakek tidak peduli terhadap dagangan ayah, malah membantu penjual kembang tahu, lalu meninggalkan saya sendirian. Meskipun ibu tidak berkata apa-apa, tapi dia pasti merasa kesusahan karena tidak ada kakek yang membantu. Kakek sangat tidak pengertian. Kelihatannya semua orang sangat membutuhkan kehadiran kakek. Benar, mana boleh kakek mencampakkan kami, malah membantu Paman Wang. Xiao Lice terbiasa ada kakek menemanimu. Pernahkah terpikirkan kakek juga butuh waktunya sendiri untuk melakukan hal yang dia senangi? Hal yang disenangi kakek? Benar. Kakek telah membagikan waktunya untuk semuanya. Tetapi lama-kelamaan kita melupakan kebaikan kakek dan merasa itu sesuatu yang sudah seharusnya. Saya tidak pernah terpikirkan. Kakek juga tidak pernah bilang pada saya. Mungkin kakek juga lupa hal ini. Mengapa bisa lupa? Tentu saja karena cinta kasih. Xiao Lice, kakekmu pingsan. Cepatlah pulang. Benarkah? Tentu saja. Guru Fang, saya ingin pulang menengok kakek. Baiklah, cepat pergi. Kakek kenapa? Kakek baik-baik saja, kenapa bisa pingsan? Xiao Lice, tenang saja. Kakek tidak apa-apa. Hanya saja terlalu sibuk hingga jadi seperti ini. Bukankah kakek sekarang baik-baik saja? Kakek, pasti kakek kelelahan berjualan kembang tahu sampai pingsan, benar tidak? Selain berdagang kembang tahu, kakek masih ingin menyiapkan barang-barangmu. Membantu ayah menyiapkan buah berang, makanya kelelahan. Saya hanya ingin membantu, tidak menyangka bisa begini. Maaf,
telah membuat kalian cemas. Kakek, Guru Fang bilang kakek punya waktu kakek sendiri. Jangan membagikannya semua pada kami. Kami sungguh tidak berbakti. Tidak separah itu. Kalian masih membutuhkan kakek. Seharusnya kakek merasa senang. Saya hanya tidak ingin ayah terlalu lelah berjualan kembang tahu. Maka bisa mengatakan kata-kata seperti itu. Maafkan saya, ayah. Baiklah, tidak ada istilah memaafkan atau tidak. Saya memahami perhatian kalian. Saya hanya pergi membantu beberapa hari. Bukan masalah besar. Lihatlah saya sekarang. Lihatlah. Ayah, jangan. Kakek, hati-hati. Sudahlah, tenang saja. Saya akan menjaga tubuh dengan baik. Jangan cemas.